Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi di Indonesia. Dan pada bagian poin pertama, yaitu yang akan menjelaskan saya sendiri, yaitu tentang pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi ialah suatu rentetan yang mengendalikan serta meningkatkan hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat institusi dalam suatu pola kehidupan. Dalam sistem ekonomi terdiri dari berbagai unsur-unsur manusia sebagai subjek, benda-benda ekonomi sebagai objek, serta seperangkat institusi yang mengatur dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut J.A. Schumpeter, sistem ekonomi ialah takaran dalam satuan ekonomi yang secara menyeluruh yang di dalamnya terdiri dari kekuatan yang pasti terhadap pilar ekonomi liberal dan sosialisme dan lain-lain. Yang kedua menurut Ediem dan Coty, sistem ekonomi ialah relasi kerja dalam suatu lembaga dan mengelola langsung terhadap sumber daya yang menipis dalam sebuah organisasi. Yang ketiga Paul R. Gregory dan Robert C. Stewart, sistem ekonomi ialah satu kesatuan susunan dan lembaga pengambilan keputusan yang menerapkan keputusan terhadap produksi, pendapatan, dan konsumsi di dalam suatu daerah. Anggota lembaga yang dimaksud ialah sebagai berikut: lembaga-lembaga ekonomi atau non-formal maupun non-formal, tata cara bekerja, sistem hubungan dan tata tertib perekonomian, petunjuk dan nilai-nilai tertulis maupun tidak tertulis yang ditunjukkan atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat, tempat tatanan kehidupan yang terkait keberadaannya. Jadi dalam sistem institusi ini juga termasuk kebiasaan, tingkah laku, dan kesopanan masyarakat seperti yang telah mereka terapkan dalam macam-macam kegiatan yang berkaitan dengan kebermanfaatan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan tempatnya kepada saudara Habib Aulia Rahman yang telah memberikan saya waktu untuk membawa dan membahas selanjutnya, yaitu tentang jenis sistem ekonomi di dunia. Nah, untuk jenis sistem ekonomi di dunia sendiri terbagi menjadi 3 sistem untuk yang menurut para tokoh atau pandangan. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis, yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis, yang ketiga yaitu sistem ekonomi Islam. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang sistem ekonomi kapitalis. Untuk sistem ekonomi kapitalis yaitu sebuah cara perekonomian yang berhubungan dengan beberapa barang produksi yang diperkirakan dapat terlaksana pada suatu perusahaan dalam artian luas. Jadi pemilik barang produk dapat menghasilkan komoditas yang kemudian dapat dijual oleh pemilik alat-alat produksi guna mencapai keuntungan secara individual. Dalam sistem ekonomi kapitalis sendiri mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu kebebasan memiliki harta secara individual, yang kedua yaitu kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi. Dari adanya prinsip atau ciri-ciri tersebut, dari sistem ekonomi kapitalis juga mempunyai dampak positif terhadap masyarakat ekonomi secara luas karena dengan adanya kebebasan terhadap ekonomi serta penegasan terhadap hukum yang berlaku, maka kegiatan perekonomian akan dapat berjalan secara produktif. Berbalik, dengan adanya dampak positif juga ada dampak negatif dari adanya sistem ekonomi kapitalis sendiri, yaitu berupa adanya keinginan yang tak terbatas terhadap harta maupun persaingan secara bebas. Dengan begitu, maka masyarakat akan terpacu untuk berpegangan pada landasan dasar perolehan persaingan maupun rasionalitas. Dari adanya sistem ekonomi kapitalis ini juga biasa dijelaskan
atau mempunyai tujuan sebagai gerakan individualisme, karena dalam sistem ini memiliki penjelasan terhadap ekonomi, juga mampu dan dapat menerima tidak hanya sekedar mengacu pada segi perekonomian tertentu. Terus yang kedua yang akan saya bahas di sini yaitu tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini juga sering disebut dengan sistem ekonomi komunis, karena pada sistem ini mempunyai dasar bahwasanya alat produksi secara massal dianggap mempunyai hak milik secara bersama antar masyarakat. Seorang pemilik tidak mempunyai wewenang atau hak terhadap kepemilikan maupun tindakan atas kemauannya. Untuk orang pemilik tidak mempunyai wewenang atau hak terhadap kepemilikan maupun tindakan atas kemauannya. Untuk memperoleh semua itu, ketika mendapat perolehan atas upah maupun jasa diberikan hanya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Dalam sistem ekonomi ini juga mempunyai beberapa prinsip, berupa yang pertama harta oleh negara, yang kedua yaitu kesamaan ekonomi, yang ketiga disiplin politik. Dari adanya sistem ekonomi sosialis juga memberikan dampak positif kepada masyarakat, karena kebutuhan terhadap warga negara pastinya akan terjamin. Terus masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan, serta segala bentuk produksi yang dimiliki serta dikelola terhadap negara akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain dampak positif yang terjadi dalam sistem ekonomi sosialis, jika diterapkan maka juga akan timbul dampak negatif yang berpengaruh terhadap masyarakat maupun segi individu. Di antaranya yaitu ketika ada upaya pendidikan moral mungkin kurang diperhatikan, sedangkan setiap kegiatan ditujukan agar mencapai tujuan ekonomi. Sistem tersebut juga sering dikenal karena menolak terhadap sifat mementingkan secara individual. Pada sistem ini juga sering disebut dengan ekonomi diktator. Dari segi ekonomi sosialis di sini juga mempunyai tujuan, karena pada perekonomian tidak hanya berjalan secara mandiri, karena tujuan dari ekonomi sosialis adalah kemaslahatan secara bersama, bukan secara individu. Kepemilikan hak secara pribadi bagi pemeran ekonomi dianggap perbuatan yang menyimpang dan perlu ditiadakan. Hal tersebut disebabkan dari adanya kepemilikan secara pribadi akan menimbulkan rasa dengki dan dendam. Harapan dari adanya ekonomi sosialis dari hal ini adalah secara bersama tanpa memihak pada pribadi. Selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang sistem ekonomi Islam. Dari pembahasan sistem ini pastinya tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk sistem ekonomi Islam sendiri mempunyai beberapa aspek dan penjelasan bahwa tatanan nilai maupun ekonomi dikombinasikan dengan ajaran agama, yang terutama yaitu dari agama Islam, dan mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama kebebasan individu, yang kedua terhadap harta, yang ketiga ketimpangan ekonomi masih dalam batas wajar, yang keempat ekonomi keamanan sosial, yang kelima jaminan sosial, yang keenam distribusi kekayaan secara meluas, yang ketujuh kesejahteraan individu serta masyarakat. Ditujukan agar mencapai tujuan ekonomi. Sistem tersebut juga sering dikenal karena menolak terhadap sifat mementingkan secara individual. Pada sistem ini juga sering disebut dengan ekonomi diktator. Dari segi ekonomi sosialis di sini juga mempunyai tujuan, karena pada perekonomian tidak hanya berjalan secara mandiri, karena tujuan dari ekonomi sosialis adalah kemaslahatan secara bersama, bukan secara individu. Kepemilikan hak secara pribadi bagi pemeran ekonomi dianggap perbuatan yang menyimpang dan perlu ditiadakan. Hal tersebut disebabkan dari adanya kepemilikan secara pribadi akan menimbulkan rasa dengki dan dendam. Harapan dari adanya ekonomi sosialis dari hal ini adalah secara bersama tanpa memihak pada pribadi. Selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang sistem ekonomi Islam. Dari pembahasan sistem ini pastinya tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk sistem ekonomi Islam sendiri mempunyai beberapa aspek dan penjelasan bahwa tatanan nilai maupun ekonomi dikombinasikan dengan ajaran agama, yang terutama yaitu dari agama Islam,
dan mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama kebebasan individu, yang kedua terhadap harta, yang ketiga ketimpangan ekonomi masih dan batas wajar, yang keempat ekonomi keamanan sosial, yang kelima jaminan sosial, yang keenam distribusi kekayaan secara meluas, yang ketujuh kesejahteraan individu serta masyarakat. Nah, demikian juga menurut pandangan agama Islam, mengambil jalan terbaik di antara pandangan kapitalis dan sosialis merupakan hal penting, karena di sini dalam sistem ekonomi Islam mencoba untuk berada pada posisi yang imbang maupun moderat maupun di tengah, dan tidak mengambil pada sisi kapitalis maupun sosialis tadi. Karena dalam ekonomi Islam mempunyai anggapan bahwa kejayaan kesuksesan tidak diperbolehkan melalui paham yang dianggap kurang dapat memperhatikan unsur kemajuan manusia. Maka dari itu kita perlu memperhatikan segi kehidupan. Dengan begitu, dari adanya sistem ekonomi Islam akan mengantarkan pada tujuan-tujuan tertentu, yang diantaranya yaitu mencari dan mengharap kesenangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik terhadap masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga, berbuat tanpa membuat kerusakan di bumi. Mungkin cukup sekian. Perkenalkan, saya Dewi Lutfiah, NIM 208190011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu sistem ekonomi di Indonesia. Pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi di Indonesia secara komprehensif dimulai dari Muhammad Hatta dengan buku kecilnya, yaitu yang berjudul Ekonomi Terpimpin, terbit pada tahun 1967. Dalam pemikirannya, Hatta mengacu kepada pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 beserta penjelasannya. Namun, konsep itu tidak dikembangkan lebih lanjut menjadi dokumen resmi mengenai suatu sistem ekonomi yang dianut oleh negara, walaupun berbagai aspek dalam konsep itu sudah mencerminkan realitas yang berlaku dalam perekonomian Indonesia. Pada waktu yang bersamaan ketika buku itu ditulis, di Indonesia berlaku sistem ekonomi terpimpin yang berdampingan dengan sistem demokrasi terpimpin. Dalam persepsi masyarakat, yang memimpin orde ekonomi adalah negara dan pemerintah yang menganut demokrasi terpimpin yang mengandung otoritarisme, bahkan kediktatoran. Di dalamnya terkandung unsur kontrol, komando, dan perencanaan terpusat yang kesemuanya bergabung menjadi dirigisme. Sementara itu, konsep Hatta berbeda dengan ekonomi terpimpin, adalah orde ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi. Namun, karena yang berlaku pada waktu itu adalah ekonomi terpimpin, dalam model dirigisme di bawah komando Bung Karno, maka dalam persepsi publik, ekonomi terpimpin adalah orde ekonomi yang dipimpin oleh pasal-pasal ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa macam sistem ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat tergantung dengan sektor pertanian. Produktivitas pada sistem ekonomi ini umumnya juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya yang belum tahu atau belum memiliki hasrat untuk mengembangkan hartanya. Oleh karena itu, bisa dibilang orang-orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja, walau kebutuhan harian seputar makan dan tempat tinggalnya sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi menambah harta untuk keperluan lainnya. Pada sistem ini terdapat kelebihan. Yang dirasakan adalah terjaganya kondisi alam dan sumber daya karena tidak adanya eksploitasi yang berlebihan. Tetapi kekurangannya ada pada peradaban dengan sistem ini susah maju dan berkembang. Sistem ini juga dipengaruhi oleh tradisi, adat istiadat yang masih kuat sehingga dapat menghambat kemajuan teknologi akibat adanya penolakan dari masyarakat. Yang B yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya.
Sistem ini biasa juga disebut dengan sistem ekonomi terpimpin. Faktor produksi dipegang penuh oleh pemerintah sehingga tidak ada pihak swasta atau perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kelebihan dari sistem ekonomi komando adalah perekonomian masyarakat yang dijamin oleh negara. Selain itu, negara juga lebih mudah mengendalikan harga dan inflasi, tetapi kekurangan yang dapat dirasakan adalah inovasi masyarakat dapat terhambat karena terlalu mengandalkan solusi dari pemerintah. Yang C yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ekonomi pasar adalah keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam perekonomian, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu dan masyarakatnya. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal antara lain adanya kebebasan individu di bidang ekonomi, produktivitas yang tinggi karena masyarakatnya memiliki ambisi yang tinggi untuk menambah harta. Namun kelemahannya juga adanya kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dengan golongan miskin, sehingga tingginya persaingan dan monopoli untuk merebut pasar. Yang D yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran diantaranya India, Filipina, Malaysia. Kelebihan dari penggunaan sistem ekonomi campuran adalah kestabilan ekonomi lebih terjamin dan mencegah adanya monopoli pasar oleh sekelompok masyarakat tertentu. Walaupun secara umum hanya dibagi menjadi 4, tetapi setiap negara juga memiliki kebijakannya masing-masing yang membuat sedikit perbedaan tertentu. Jika tidak semua negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sama, tetapi kebijakannya berbeda. Misalnya, seperti sistem ekonomi di Indonesia yang termasuk dalam sistem ekonomi campuran tetapi punya ciri khas sendiri dan diberi nama sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi sejatinya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan secara menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa pemerataan pendapatan nasional akan menyentuh struktur lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun, hal ini tidak semudah dibayangkan karena pemerintah banyak target sasaran yang menjadi fokus utama sehingga pemerataan ini seakan kurang mendapat perhatian. Konsep pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran dan peningkatan kesejahteraan sehingga untuk menentukan konsep tersebut menjadi perdebatan antara kaum teori ekonomi klasik, kaum teori non-klasik, dan teori pertumbuhan endogen. Peran sistem ekonomi evolusi dalam penggunaan nasional, setiap negara yang berdaulat dalam upaya untuk mensejahterakan rakyatnya harus mempunyai suatu identitas kebangsaan. Upaya ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hubungan ini, pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi tertentu, sedangkan pembangunan merupakan upaya pembangunan sistem ekonomi sendiri tanpa adanya kesepakatan tentang sistem ekonomi yang dianut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.